Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, mahasiswa Stiper Walentos Junjung, semester 4, prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Dosen pembimbingnya yaitu Bu Nani Navarista. Jadi soal yang nomor 1, apa yang dapat kamu jelaskan atau uraikan tentang aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Kelangkaan itu berarti jarang didapat atau jarang ditemukan. Suatu barang dikatakan langka karena untuk mendapatkan barang tersebut memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan berupa waktu, tenaga, ataupun uang. Kelangkaan merupakan suatu keadaan di mana manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksinya. Soal yang nomor 2, jelaskan jenis-jenis barang dalam ilmu ekonomi beserta contohnya. Jadi barang dalam ilmu ekonomi ini terbagi atas 15. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi ini merupakan penggolongan jenis barang yang memerlukan adanya sebuah usaha dan pengorbanan jika ingin mendapatkan barang tersebut. Contohnya pena, buku, dan lain-lain. Yang kedua, barang bebas. Merupakan jenis barang yang bisa didapatkan dengan cara yang lebih mudah atau tidak memerlukan banyak pengorbanan. Contohnya sinar matahari, angin, udara, dan lain-lain. Yang ketiga, barang ilit. Merupakan barang yang akan menimbulkan masalah jika ketersediaannya dalam jumlah yang banyak. Bisa menimbulkan bencana, misalnya saja air yang akan menjadi banjir jika jumlahnya sangat banyak dan tidak dikendalikan dengan baik. Yang keempat, bahan mentah. Bahan mentah ini dikenal sebagai bahan baku untuk mengolah dan membuat barang lainnya agar bisa menjadi lebih bermanfaat. Contohnya padi, daun teh, minyak mentah, kayu gelondongan, dan lain-lain. Barang yang nomor 5 yaitu barang setengah jadi. Merupakan jenis barang yang hampir sama dengan barang baku atau barang mentah. Contohnya benang, kulit binatang, atau kopra. Barang jadi merupakan bentuk terakhir dari barang baku. Dan barang setengah jadi contohnya kulkas, meja belajar, dan mesin jahit. Yang selanjutnya, barang konsumsi. Merupakan jenis barang yang bisa digunakan untuk dikonsumsi. Contohnya HP, tas, sepatu, dan lainnya. Yang kedelapan, barang produksi. Barang produksi merupakan jenis barang yang digunakan agar bisa menghasilkan jenis barang yang berguna atau bermanfaat. Contohnya tepung, mesin produksi, dan lain-lain. Yang kesembilan, barang substitusi. Barang substitusi merupakan jenis barang yang memiliki peranan untuk menggantikan atau sebagai alternatif untuk jenis barang lainnya. Contoh, jagung digunakan sebagai alternatif pengganti beras. Yang ke-10, barang komplementer. Barang komplementer merupakan jenis barang yang keseluruhan dari perangkat barang tersebut bisa digunakan untuk alternatif dari penggunaan barang yang lainnya. Yang ke-11, barang bergerak. Barang bergerak ini merupakan jenis barang yang digunakan untuk jaminan dari peminjaman jangka pendek. Contohnya sepeda motor, perhiasan, maupun mobil. Yang ke-12, barang tidak bergerak. Merupakan jenis barang yang digunakan untuk melakukan jenis dari pinjaman yang menggunakan jangka waktu lebih panjang. Contohnya
sepetak tanah, bangunan, dan sertifikat rumah. Barang superior merupakan jenis barang yang memiliki kualitas yang sangat bagus atau tinggi, di mana contohnya rumah mewah, mobil mewah, dan beragam barang mewah lainnya. Yang ke-14, barang pertengahan merupakan jenis barang yang kualitasnya ada di bawah dari barang superior, namun masih sangat baik jika dibandingkan dengan jenis barang berkualitas normal atau di atas rata-rata. Barang inferior merupakan jenis barang yang kualitasnya kurang bagus atau bisa dibilang normal di bawah kualitas normal. Barang ini juga mutunya tidak terlalu baik dan hanya bisa dihargai dengan harga yang murah. Soal yang nomor 3, apa yang kamu pahami tentang permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di sini hukum permintaan itu kan, jika harga naik, jumlah dan permintaan akan turun. Jika harga turun, jumlah dan permintaan akan naik. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu tertentu harga cabai mengalami kenaikan di pasaran, maka permintaan cabai akan menurun dan konsumen akan mencari barang pengganti yang memiliki fungsi sama dengan cabai, seperti sambal sasetan atau yang lainnya. Hukum penawaran yaitu jika harga naik, jumlah penawaran naik. Jika harga turun, jumlah penawaran turun. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saat harga gas LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah lebih banyak agar meraup keuntungan yang lebih besar. Soal yang nomor 4, apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Jelaskan. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, dan sebaliknya apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Faktor yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau bertambah. Sebaliknya apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Faktor yang ketiga yaitu selera masyarakat. Jika seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan akan barang tersebut juga rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu kualitas barang. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Faktor selanjutnya yaitu harga barang lain. Contohnya permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Faktor selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi jumlah permintaan. Yang selanjutnya ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa depan akan naik. Akan tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Soal yang nomor 4 yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran?
jelaskan. Faktor yang pertama yaitu harga barang. Jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Namun harga barang yang turun membuat jumlah barang yang tersedia akan turun. Biaya produksi. Keterkaitan biaya produksi adalah dengan biaya yang dipakai untuk proses produksi, mulai dari membeli bahan baku, biaya bahan penolong, gaji karyawan, dan lain-lain. Jika biaya produksi meningkat dari waktu ke waktu, maka harga barang yang diproduksi pun akan meningkat. Faktor selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang modern, maka produsen lebih mudah dalam menghasilkan produknya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi sehingga memudahkan produsen dalam menjual barang dalam jumlah yang relatif banyak. Faktor selanjutnya yaitu pajak. Pajak merupakan ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk. Pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga. Apabila harga barang tinggi karena pajak yang tinggi, permintaan akan berkurang. Imbasnya, penawaran juga berkurang jumlahnya. Faktor selanjutnya itu harga barang pengganti. Jika barang pengganti harganya meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang tersedia. Dengan begitu, penjual bisa mengalihkan konsumen pada barang pengganti yang memiliki harga yang lebih rendah. Faktor selanjutnya yaitu perkiraan harga pada masa depan. Jumlah penawaran juga dipengaruhi oleh prediksi harga pada masa depan. Apabila suatu perusahaan memperkirakan harga produknya naik, tetapi penghasilan masyarakat tetap, perusahaan bisa menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Perusahaan tentu saja memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga perusahaan tersebut akan menjual produk dengan margin keuntungan besar dan harga jual pun menjadi semakin tinggi. Faktor yang terakhir yaitu muncul produsen baru, di mana beberapa perusahaan akan memproduksi barang yang sama sehingga stok yang ada di pasar akan menjadi semakin banyak. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Apabila ada produsen yang menarik dari persaingan pasar, maka jumlah produk akan berkurang. Soal yang nomor 6 yaitu jelaskan bunyi hukum permintaan melalui kurva permintaan. Jadi pada umumnya kurva permintaan yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk ini menandakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang bersangkutan bersifat negatif atau berbanding terbalik. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga barang menurun, maka jumlah permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Jadi kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin besar permintaan terhadap barang tersebut karena harga barang tersebut terjangkau oleh masyarakat atau orang banyak. Soal yang nomor 7 yaitu jelaskan bunyi hukum penawaran melalui kurva penawaran. Jadi bunyi pada umumnya kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa antara harga barang yang ditawarkan bersifat positif. Artinya makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan.
Soal yang nomor 8 yaitu apa tujuan mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang. Jadi tujuannya yaitu yang pertama kebijakan impor. Dalam hal ini pemerintah yang berkepentingan mengendalikan impor, di mana seandainya suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisitasnya diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan yang akan melanjutkan mengimpor ataukah akan berhenti. Tujuan yang kedua yaitu perpajakan. Apabila diketahui bahwa permintaan atas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas barang tersebut. Sebaiknya jika bersifat inelastis, maka pemerintah cenderung akan meningkatkan pungutan pajak atas barang yang dimaksud. Tujuan yang ketiga yaitu kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan akan berusaha menempuh dengan cara semaksimal mungkin agar keuntungan tercapai. Salah satu strategi yang digunakan adalah kebijakan harga. Soal yang nomor 9 yaitu apa saja jenis-jenis elastisitas permintaan. Jelaskan. Yang pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga sebesar 1%. Yang kedua, elastisitas silang. Persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Elastisitas pendapatan. Mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah 1%. Soal yang terakhir yaitu sebutkan tingkat elastisitas permintaan suatu barang dan jelaskan beserta kurva dan contoh barangnya. Yang pertama yaitu permintaan elastis. ED-nya besar dari 1. Sifat permintaan dikatakan elastis. Hal ini berarti konsumen peka terhadap perubahan harga barang atau perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Barang-barang yang mempunyai sifat permintaan yang elastis adalah barang-barang yang mempunyai pengganti atau substitusi dan barang-barang elektronik seperti VCD, televisi, dan DVD. Yang kedua, permintaan inelastis. ED-nya kecil dari 1. Pada jenis elastisitas ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Barang yang mempunyai elastisitas yang inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti atau substitusi. ED kurang dari 1 berarti perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Yang ketiga yaitu permintaan elastis united. ED-nya sama dengan 1. Elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Permintaan yang selanjutnya permintaan elastis sempurna. ED-nya sama dengan tak hingga. Suatu barang atau jasa disebut memiliki elastisitas sempurna jika memiliki koefisien elastisitas tak terhingga. Dengan demikian, pada harga tertentu jumlah barang yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga atau berapapun persediaan barang atau jasa yang ada akan habis diminta oleh konsumen.
Salah satu komoditas yang memiliki ciri ini adalah bahan bakar atau BBM. Yang selanjutnya, permintaan inelastis sempurna. ED-nya sama dengan 0. Untuk barang yang penting sekali atau kebutuhan yang sangat pokok, beberapa pun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kurva untuk jenis elastisitas ini akan berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu vertikal atau sumbu P. Demikianlah hasil presentasi soal ujian tengah semester saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.